Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dapat mempresentasikan sebuah proyek kami dengan judul aplikasi zakat pada mata kuliah Web Programming for Sharia Compliance atau disebut dengan WPS. Dan saya sendiri Maulana Rizky Septiaji dan teman sekelompok saya yang bernama M. Ivan Firmansyah. Oke, selanjutnya ini adalah ada outline-nya. Yang pertama itu pengertian zakat, yang kedua ada pengenalan aplikasi, yang ketiga ada alat bantu pembuatan aplikasi, yang keempat menjalankan aplikasi yang telah kami buat tentunya. Oke, kemudian ada pengertian zakat. Zakat apa? Apa sih yang dimaksud dengan zakat? Zakat itu adalah dalam segi istilah, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Zakat dalam segi bahasa adalah bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Dan sedikit pemberitahu informasi bahwa orang yang memberikan atau yang menyalurkan zakat itu disebut dengan muzaki, sedangkan orang yang berhak menerima zakat itu disebut dengan mustahik. Dan di sini ada salah satu dari beberapa dalil yang terdapat di Al-Quran, yakni dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku, yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 43. Oke, baik. Pengenalan aplikasi. Aplikasi zakat ini memiliki fungsi untuk mengkalkulasikan dan memasukkan data zakat seorang muzaki ke dalam database. Tadi muzaki itu adalah seorang yang menyalurkan zakat. Kemudian aplikasi ini juga dapat melakukan sebuah CRUD pada data transaksi dan data user. Jadi di mana aplikasi yang kami buat ini dapat mengkalkulasikan berapa sih zakat yang harus kita bayarkan dari jumlah harta yang kita punya. Misalkan kita punya 100 juta, berapa sih zakat yang harus kita salurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau disebut dengan mustahik. Dari 100 juta ini berapa yang harus kita salurkan zakatnya. Nah, nanti dalam web aplikasi yang kami buat ini akan mengkalkulasikan data tersebut secara otomatis, tentunya berdasarkan dengan proporsi yang telah ditetapkan oleh MUI atau yang ditetapkan oleh agama Islam, berapa proporsi besaran zakat yang harus disalurkan sesuai dengan jenis zakatnya. Tetapi di dalam aplikasi yang kami buat ini kami hanya memberikan dua contoh jenis zakat, yakni zakat mal dan zakat fitrah. Oke. Kemudian aplikasi yang kami buat ini bukan hanya untuk mengetahui berapa besaran zakat, tetapi juga data diri kita sebagai muzaki yang menyalurkan zakat ini akan tersimpan di dalam sebuah database, yang mana misalkan kita ingin melihat berapa besaran zakat yang telah kita salurkan di sebelum-sebelumnya, akan tersimpan dan kita bisa lihat itu lagi. Oke. Kemudian ada alat bantu pembuatan web aplikasi. Oke, dalam hal ini dalam membuat web aplikasi zakat yang kami buat ini, tentunya kami menggunakan alat bantu. Yang pertama itu ada Microsoft Visual Studio Code, di mana alat bantu ini untuk kita membuat codingannya, kemudian SAMPP ini untuk servernya, dan kemudian Bootstrap ini untuk CSS atau untuk mempercantik sebuah halaman atau form web aplikasi yang kami buat. MySQL ini database-nya, sedangkan PHP MyAdmin ini adalah dimana untuk mengelola database-nya. Oke, untuk menjalankan atau pengimplementasian aplikasi zakat ini akan dijalankan atau diimplementasikan oleh teman saya Muhammad Ivan Firmansyah, yang akan menjalankannya sekaligus menjelaskannya button-button yang ada dalam aplikasi tersebut. Agar lebih memahami, silahkan diperhatikan. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya silahkan perhatikan presentasi dari teman saya Muhammad Ivan Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya lanjutkan berupa simulasi dari aplikasi kita. Pertama, setelah kita buka browser,
Yang pertama dituju adalah halaman indeks. Berikut adalah halaman indeksnya atau halaman depannya. Di sini kita bisa lihat ada navbar, terus banner, kemudian ada tombol bayar zakat. Terus di bawah ini ada harusnya untuk deskripsi websitenya ya, tapi ini cuma lorem ipsum aja. Terus kalau kita coba klik bayar zakat, ini adalah form pembayaran zakat. Tapi kita coba nanti aja yang di dalam setelah kita login. Oke, pertama kita coba login dulu. Username, password. Kalau kita belum punya account, kita bisa registrasi. Kita coba aja registrasi, masukkan nama, username, password. Passwordnya harus sama ya, konfirmasi passwordnya. Terus kita klik daftar. Nah, kemudian akan muncul alert berhasil. Kemudian kita coba login sekarang pakai account yang tadi. Kita klik login. Nah, selanjutnya kita masuk ke halaman admin zakat. Secara defaultnya kita langsung diarahkan ke tab home, di mana ada 3 tab lain, yaitu tab zakat dan tab user. Pertama kita di tab home dulu. Di sini kita bisa lihat ada jumlah zakat berdasarkan jenisnya dan total zakat secara keseluruhan. Nah, seperti di halaman depan tadi, di sini ada tombol bayar zakat. Kita coba bayar zakat aja ya. Oh ya, sebelumnya harap diperhatikan total zakatnya 2,987.500. Kita coba tambahkan ya. Kita bayar zakat. Di sini form pembayaran zakatnya kita pilih aja, misalkan zakat mal. Nah, maka dia meminta input jumlah harta. Nisabnya 80 juta. Ini kan karena zakat mal itu kan dalam waktu setahun ya. Nisabnya 80 juta. Kita coba masukkan 80 juta. Nah, di sini langsung memunculkan total zakatnya setelah dihitung. Kalau dia nggak nyampe 80 juta, misalkan kita kurangkan nolnya, maka dia jadi 0 lagi. Nah, sekarang kita coba yang zakat fitrah. Zakat fitrah ini kan per jiwa ya hitungannya. Jadi kita masukkan berapa orang yang mau kita bayarkan. Kalau kita klik, kita masukkan 1, misalkan total zakatnya 37.500. Karena kita pakai perhitungannya yang 2,5 kilo. Ya, 2,5 kilo dikali harga beras per kilonya. Maka dapat angka 37.500. Kita coba 2 deh sekarang. Nah, total zakatnya 75.000. Selanjutnya kita masukkan nama, misalkan Ivan, email, nomor HP, ini aja. Kita klik bayar. Akan muncul alert transaksi berhasil. Nah, di sini kita perhatikan total zakatnya bertambah ya, jadi 3.062.500. Dan di zakat fitrahnya juga bertambah, jadi 562.500. Oke, selanjutnya kita ke tab zakat, tab data zakat. Nah, di sini kita bisa lihat tabel dari semua transaksi yang sudah pernah bayar zakat di website ini. Di sini kita lihat ada tombol bayar zakat juga, sama kayak tadi. Ya. Terus di sebelah kanan yang warna hijau nih ada tombol edit. Kita akan coba, kita klik. Kita coba edit data yang paling baru ya, yang paling bawah tadi nih, Ivan. Kita coba edit. Nah, di sini yang kita bisa edit cuma nama, email, dan nomor HP-nya aja. Sementara untuk tanggal sama jumlah zakatnya itu nggak bisa kita edit. Nah, nama misalkan kita ganti jadi Ivan Firmansyah.
emailnya Ivan firmansyah@gmail.com kita, kemudian kita save changes. Data berhasil diubah. Kita lihat lagi paling bawah. Nah, ini ya. ID 116 namanya berubah jadi Ivan Firmansyah. Emailnya juga ivan.firmansyah@gmail. Sekarang kita coba delete. Apakah Anda yakin? Kita klik OK. Nah, data berhasil dihapus. Nah, di sini di tabel data zakat atau transaksi, si Ivan tadi kan udah kita hapus. Sementara si Ivan tadi kan dia membayarkan zakat Rp75.000. Nah, di sini juga otomatis berkurang menjadi kembali ke 2,987.500. Oke, selanjutnya ke data user, tab data user. Di sini kita bisa lihat semua daftar username-nya, account-nya. Nah, terus di sini ada tombol add user, sama seperti akan memunculkan form registrasi juga kalau kita mau daftarkan lagi. Tapi kita coba tombol yang lain aja. Misalkan kita edit yang paling baru ya, Ivan lagi nih. Kita edit. Nah, untuk username-nya ini biasa ya, teks. Tapi untuk password di sini kenapa panjang banget? Karena ini kita pakai password hash. Jadi passwordnya itu udah terenkripsi. Nah, tapi cara untuk menggantinya gimana? Ya, kita tetap masukkan aja sesuai yang kita mau. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minimal 6 karakter. Saya buat gitu. Nah, ini kan 6 karakter. Kita save changes. Data berhasil diubah. Kita cek lagi ke Ivan, kita edit. Nah, di sini dia udah otomatis terenkripsi. Oke, mungkin itu aja. Kita coba tombol logout untuk kembali ke halaman indeks. Mungkin itu aja untuk simulasi aplikasi zakat dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.